Tutup masjid corona bagaimana? Jadi tadi pagi ulun ngobrol dengan Dr. Sabran. Presiden Bahari itu pada waktu Nabi kita bertarung dengan nyawa, berhadapan dengan musuh, antara hidup dengan mati, itu pun tetap salat berjamaah pada waktu itu. Itu waktu di medan perang. Tapi secara hukum boleh, secara hukum, tapi tidak juga secara total, sebab keyakinan itu kadang sama. Ada orang yang kuat keyakinannya, ada dengan sebahagian, jangankan dengan seumpama dengan corona, keluar rumah aja kedewani. Nah, jadi secara hukum nanti apa? Kalau secara hukum hujan, misalnya hujan yang merata, banjir, atau juga dengan halangan rintangan yang seumpamanya, itu akan menggugurkan kewajiban kifayah untuk kita melaksanakan sholat fardu, menggugurkan kewajiban kita melaksanakan sholat berjamaah, iralat, menggugurkan kewajiban kifayah atau kewajiban fardu ain menurut madzhab sebagian daripada ulama untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Ulama katakan tiap yang menjadi penghalang atau tiap yang memberikan kelonggaran kepada kita untuk kita tidak jamaahan, juga sekaligus memberikan kelonggaran kepada kita untuk kita kadang melaksanakan sholat Jumat. Itu daripada sudut hukumnya. Daripada sudut hukumnya, memang dalam kondisi seperti itu yang merisaukan dan yang menakutkan, secara pasti atau secara zani itu kita sudah bisa melakukan atau mendapatkan kelonggaran daripada hukum. Akan tetapi kepastiannya, pian kalau kayak cara kita berpikir, cara dunia berpikir, kami kedua nih minum sekarang nih. Sebab ulun minum guna tangan. Jadi kalau nek itu perlukan tisu, kedua nih pegang tisu. Perlukan air putih, kada berani pegang air putih. Anak makan kue, kada berani megang kue. Anak minum teh, kada wani. Jangan-jangan ini dipegang oleh tangan yang sudah terkena corona, kada jadi pegang. Mikrofon, kada wani jua. Ini kada wani jua. Ini wani jua. Nah, kalau nek itu sembahyang pun kada wani jua. Kenapa? Jangan-jangan tempat puduan tadi itu ada tangan orang yang memegang sebelumnya. Kapok kita kalau neng gitu. Jadi kadang-kadang kita Allah tanamkan keyakinan di dalam hati kita. Apa dia? Yang wajib kita imani sejak pada usia 122 hari di dalam perut. Yuktir, ya memang dengan kita diperintahkan untuk bersedia payung sebelum hujan. Tapi pada masa yang sama, kalau pada itu dengan kita pasrah kepada yang satu. Yang satulah satu-satunya yang mampu untuk menyelamatkan kita daripada segala masalah, daripada segala wabah, daripada segala problem. Satu. Kemudian yang kedua, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis diriwayatkan apabila Allah turunkan bala dan malapetaka, akan Allah elakkan bala malapetaka itu kepada jamaah masjid. Khusus sebutannya Umar Masajid. Jadi Umar Masajid itu jamaah masjid. Tidak berarti saat ketika bencana itu turun, musibah itu turun, kita dalam masjid, tidak. Kita sekarang jamaah masjid, ahli masjid atau ahli hisab, ahli jamaah atau ahli hisab, atau kita ahli karaoke, atau kita ahli dangdut misalnya. Jadi orang-orang yang jadi ahli masjid, yang walaupun saat ketika wabah itu merebak, tersebar, tetap dengan kita sebagai ahli masjid, insya Allah janji Allah akan terelak daripada mereka. Tanamkan keyakinan. Jangan sampai orang Cina lebih yakin. Orang Cina timba corona menimpa rakyat Cina setelah statement daripada Jinping, jadi kekuatan apapun, tidak ada satu kekuatan yang mampu untuk menghalang kemajuan atau perkembangan perekonomian mereka. Imbah Allah kejutkan sedikit dengan virus corona tadi itu, Cina sekarang sudah mulai melutut. Jinping pergi ke surau-surau, pergi ke masjid-masjid minta didoain dengan orang-orang Islam. Dan banyak warga Cina pergi ke masjid-masjid, ikut salat, ikut wudu, cuci muka, cuci tangan, sapu kepala, cuci kedua belah kaki, juga ikut gimana gerakan orang Islam mereka juga buat. Orang yang tidak percaya dengan Allah pergi ke masjid. Orang yang percaya dengan masjid tinggalkan masjid, renung, pikir sejenak. Tapi lo kadang menyuruh nang itu ikut keyakinan masing-masing. Insyaallah bukan melawan penyakit, tidak. Tapi kita ada satu kekuatan yang lebih daripada kekuatan apapun dalam hidup. Itu adalah talaqatu qudratil khaliqil ala.
leluasa kudrat Allah yang maha berkuasa, yang maha mengetahui. Yang rasa-rasa lemah imannya ya udahlah, tapi kalau pada tuh rasa-rasa imannya lagi naik, masa dengan kita ya Allah takkan corona ternyata masuk ke masjid, kada masuk ke rumah-rumah kita. Corona kada dalaman kah? Kada bisa GPS kah? Kira-kira tuh. Jadi masjid ditutup, kenapa? Sebab takut kalau nanti akan merebak wabahnya di dalam masjid. Terus corona tadi itu kada berpikir kah? Ada GPS-nya, nah menyusup-nyusup masuk ke rumah, masuk ke tempat kediaman kita, masuk ke hotel. Itu Allah Maha Kuasa untuk segala-galanya. Jadi dengan kita dalam kondisi seperti itu, kalau memang diperintahkan secara wajib, kita sam'an wa ta'atan, kita patuh kepada ulil amri. Tapi kalau pada waktu kita diberikan kelonggaran, kenapa dengan kita kada pergi? Masjid pokoknya nang wani tulakan, masjid kada ditutup, masjid dibuka untuk sesiapa saja. Jadi dengan kita, kenapa kita kada tolak pada waktu kita dengan kita dipanggil? Jadi kata Imam Sa'id bin Musayyib, pada waktu disuruh orang, pian jangan keluar masjid, jangan keluar rumah, pian duduk di rumah aja. Kalau kada keselamatan pian kada terjamin, diancam oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan akan membunuh Imam Sa'id bin Musayyib. Jadi kami sarankan dengan pian tinggal di rumah aja, jangan keluar. Jadi Jasiden menjawab nang apa dengan seruan hayya 'alas shalat ya hayya 'alal falah. Nang apapun di mana adzan berseru, di mana adzan dikumandangkan, aku akan pergi, aku akan datang. Kada hendak sudahnya dengan keyakinan yang lemah, kada ke masjid, kada jamaah dan juga kada jumatan, meninggal pulang. Ayo, naudzubillah. Nah, jadi Allah kulial ulun kada mencanangkan agar pian tulakan ke masjid, dan juga kada menyarankan agar dengan kita dudukan di rumah. Elok kalau kita pergi, elok kalau kita jamaahan. Insya Allah yang maha melindungi, yang maha mengasihi, yang maha memberi. Asalkan kita disiplin, asalkan kita senantiasa selalu dengan kehendak Allah, Allah tidak akan memberikan pelindungan kepada kita yang patuh dan taat kepada kehendak dan juga kepada aturan.